Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Feni Hadiwibowo. Saya merupakan salah satu mahasiswa dari Universitas Negeri Semarang, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, jurusan Manajemen. Pada video kali ini, saya akan membahas salah satu topik dari mata kuliah Manajemen Kompensasi, yaitu penilaian kinerja. Pada video kali ini, saya akan membahas point of view pada materi ini. Yang pertama ada pengertian, yang kedua ada tujuan, yang ketiga ada manfaat, yang keempat ada kriteria, yang kelima ada metode, yang keenam ada permasalahan, yang ketujuh ada kesimpulan, dan yang terakhir ada penutup. Langsung saja yang pertama ada pengertian. Pengertian dari penilaian kinerja. Apa sih penilaian kinerja itu? Pada teori Mathis dan Jackson pada tahun 2006, penilaian kinerja adalah proses mengevaluasi seberapa baik karyawan melakukan pekerjaan mereka jika dibandingkan dengan seperangkat standar, dan kemudian mengomunikasikan informasi tersebut kepada karyawan. Jadi kesimpulannya, penilaian kinerja adalah suatu proses atau kegiatan yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok dalam sebuah perusahaan untuk mengevaluasi dan mengomunikasikan bagaimana karyawan melakukan pekerjaan dengan cara membandingkan hasil pekerjaannya dengan seperangkat standar yang telah dibuat dalam suatu periode tertentu yang digunakan sebagai dasar pertimbangan suatu kegiatan. Penilaian kinerja juga disebut sebagai evaluasi karyawan, tinjauan kinerja, dan penilaian hasil. Penilaian kinerja dilakukan untuk memberitahu karyawan apa yang diharapkan pengawas untuk membangun pemahaman yang lebih baik satu sama lain. Lanjut, dalam slide ini terdapat tujuan dari penilaian kinerja. Menurut Mangku Prawira pada tahun 2002, berpendapat bahwa tujuan penilaian kinerja adalah sebagai berikut. Yang pertama ada perbaikan prestasi kerja. Pada hal ini, umpan balik pelaksanaan kerja memungkinkan karyawan, manajer, dan departemen personalia dapat membetulkan kegiatan-kegiatan mereka untuk memperbaiki prestasi. Yang kedua ada penyesuaian kompensasi. Evaluasi kinerja membantu para pengambil keputusan untuk menentukan kenaikan upah, pemberian bonus, dan bentuk kompensasi lainnya. Yang ketiga ada keputusan-keputusan penempatan. Dalam hal ini, promosi, transfer, dan demosi biasanya didasarkan pada kinerja masa lalu atau antisipasinya. Promosi sering merupakan bentuk penghargaan terhadap kinerja masa lalu. Selanjutnya yang keempat ada kebutuhan pelatihan dan pengembangan. Dalam hal ini, kinerja yang jelek mungkin menunjukkan kebutuhan akan latihan. Demikian juga prestasi yang baik mungkin mencerminkan potensi yang harus dikembangkan. Yang kelima ada perencanaan dan pengembangan karir. Dalam hal ini, umpan balik prestasi mengarahkan keputusan-keputusan karir, yaitu tentang jalur karir tertentu yang harus diteliti. Yang keenam ada penyimpangan proses staffing. Kinerja yang baik atau jelek mencerminkan kekuatan dan kelemahan prosedur staffing departemen personalia tersebut. Yang ketujuh ada ketidakakuratan informasional. Dalam hal ini, potensi kerja yang jelek mungkin menunjukkan kesalahan-kesalahan dalam informasi analisis jabatan, rencana-rencana sumber daya manusia, atau komponen-komponen sistem informasi manajemen personalia. Yang kedelapan ada kesalahan-kesalahan dalam desain pekerjaan. Kinerja yang jelek mungkin merupakan suatu tanda kesalahan dalam desain pekerjaan. Penilaian prestasi membantu diagnosa kesalahan-kesalahan tersebut. Selanjutnya yang kesembilan ada kesempatan kerja yang adil. Penilaian kinerja secara akurat akan menjamin keputusan-keputusan penempatan internal diambil tanpa diskriminasi. Lalu yang terakhir atau yang ke-10 ada tantangan-tantangan eksternal.
Terkadang kinerja dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar lingkungan kerja seperti keluarga, kesehatan, kondisi finansial, atau masalah pribadi lainnya. Dengan penilaian prestasi kerja, Departemen Personalia mungkin dapat menawarkan bantuan. Lanjut, ada manfaat dari penilaian kinerja. Berdasarkan teori Dessler pada tahun 2015, berpendapat bahwa terdapat beberapa manfaat dari penilaian kinerja, yaitu yang pertama ada sebagian besar pekerjaan mendasarkan keputusan bayaran, promosi, dan retensi pada penilaian kinerja, penilaian karyawan. Yang kedua, ada penilaian memainkan peran sentral dalam proses manajemen kinerja pemberi kerja. Dalam hal ini, manajemen kinerja berarti secara terus-menerus memastikan bahwa kinerja setiap karyawan sesuai dengan sasaran keseluruhan perusahaan. Yang ketiga, ada penilaian memungkinkan manajer dan bawahannya mengembangkan rencana untuk mengoreksi adanya defisiensi dan untuk menguatkan kekuatan bawahan. Yang keempat, ada penilaian memberikan kesempatan untuk meninjau rencana karir karyawan dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan yang ditampilkan. Yang kelima, ada penilaian memungkinkan penyelia untuk mengidentifikasi adanya kebutuhan akan pelatihan dan langkah-langkah perbaikan yang dibutuhkan. Selanjutnya ada kriteria penilaian kinerja. Menurut Scolar dan Jackson pada tahun 2006 terdapat 3 kriteria dalam penilaian kinerja. Yang pertama ada kriteria berdasarkan sifat, yang kedua ada kriteria berdasarkan perilaku, yang ketiga ada kriteria berdasarkan hasil. Oke, mari kita bahas satu persatu dari kriteria ini. Yang pertama ada kriteria berdasarkan sifat. Apa sih kriteria berdasarkan sifat? Kriteria berdasarkan sifat itu memusatkan diri pada karakteristik pribadi seorang karyawan, loyalitas, keandalan, kemampuan berkomunikasi, dan keterampilan memimpin. Jenis kriteria ini memusatkan diri pada bagaimana seseorang, bukan apa yang dicapai atau tidak dicapai seseorang dalam pekerjaannya. Yang kedua ada kriteria berdasarkan perilaku, yaitu terfokus pada bagaimana pekerjaan dilaksanakan. Kriteria ini penting bagi pekerjaan yang membutuhkan hubungan antar personal. Yang terakhir atau yang ketiga ada kriteria berdasarkan hasil. Pada kriteria ini berfokus pada apa yang telah dicapai atau dihasilkan ketimbang bagaimana sesuatu dicapai atau dihasilkan. Kriteria ini sering dikritik karena meninggalkan aspek kritis pekerjaan yang penting seperti kualitas. Selanjutnya ada metode penilaian kinerja. Menurut Mathis dan Jackson pada tahun 2006, berdasarkan orientasi waktu yang digunakan, penilaian kinerja dibagi menjadi 2 metode, yaitu yang pertama ada penilaian kinerja berorientasi pada masa lalu, dan yang kedua ada penilaian kinerja berorientasi pada masa depan. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada metode penilaian kinerja berorientasi pada masa lalu. Pada metode ini, penilaian kinerja yang berorientasi pada masa lalu dilakukan berdasarkan masa lalu. Dengan mengevaluasi prestasi kinerja di masa lalu, karyawan dapat memperoleh umpan balik dari upaya-upaya mereka. Umpan balik ini selanjutnya bisa mengarah kepada perbaikan-perbaikan prestasi. Adapun teknik-teknik penilaian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama ada skala peringkat atau rating scale. Dalam hal ini, penilaian prestasi di mana para penilai diharuskan melakukan suatu penilaian yang berhubungan dengan hasil kerja karyawan dalam skala-skala tertentu, mulai dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Yang kedua, ada daftar pertanyaan. Dalam metode ini menggunakan formulir isian yang menjelaskan beraneka macam tingkat perilaku bagi suatu pekerjaan tertentu. Penilai hanya perlu memilih pernyataan yang menggambarkan karakteristik dan hasil kerja karyawan. Yang ketiga ada metode dengan pilihan terarah.
Salah satu sasaran dasar pendekatan pilihan ini adalah untuk mengurangi dan menyingkirkan kemungkinan berat sebelah penilaian dengan memaksakan suatu pilihan antara pernyataan-pernyataan deskriptif yang kelihatannya memiliki nilai yang sama. Yang selanjutnya yang keempat ada metode peristiwa kritis. Dalam metode ini merupakan pemilihan yang mendasarkan pada catatan yang dibuat penilai atas perilaku karyawan yang sangat kritis, seperti sangat baik atau sangat jelek di dalam melaksanakan pekerjaannya. Selanjutnya yang kelima ada metode catatan prestasi. Dalam metode ini berkaitan erat dengan metode peristiwa kritis, yaitu catatan penyempurnaan yang banyak digunakan oleh profesional. Selanjutnya ada skala peringkat dikaitkan dengan tingkah laku. Dalam metode ini merupakan suatu cara penilaian prestasi kerja karyawan untuk kurun waktu tertentu di masa lalu dengan mengaitkan skala peringkat prestasi kerja dengan perilaku tertentu. Selanjutnya ada metode peninjauan lapangan. Dalam hal ini, penilai turun langsung ke lapangan bersama-sama dengan ahli dari SDM. Adapun spesialis SDM mendapat informasi dari atasan langsung perihal prestasi karyawannya, lalu mengevaluasi berdasarkan informasi tersebut. Selanjutnya yang terakhir ada tes dan observasi prestasi kerja. Berdasarkan pertimbangan dan keterbatasan, penilaian prestasi dapat didasarkan pada tes pengetahuan dan keterampilan berupa tes tertulis dan peragaan. Syaratnya tes harus valid dan reliable. Selanjutnya yang kedua ada metode penilaian kinerja berorientasi pada masa depan. Dalam metode penilaian kinerja berorientasi pada masa depan, berfokus pada kinerja masa mendatang dengan mengevaluasi potensi karyawan atau menetapkan sasaran kinerja di masa mendatang secara bersama-sama antara pimpinan dengan karyawan. Dalam metode penilaian kinerja berorientasi masa depan, mencakup yang pertama ada penilaian diri sendiri atau self appraisal. Dalam hal ini, penilaian diri sendiri adalah penilaian yang dilakukan oleh karyawan sendiri dengan harapan karyawan tersebut dapat lebih mengenal kekuatan dan kelemahan dirinya sendiri sehingga mampu mengidentifikasi aspek-aspek perilaku kerja yang perlu diperbaiki pada masa yang akan datang. Selanjutnya yang kedua ada manajemen berdasarkan sasaran atau biasa disebut dengan manajemen by objective. Manajemen berdasarkan sasaran merupakan satu bentuk penilaian di mana karyawan dan penyelia bersama-sama menetapkan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran pelaksanaan kerja karyawan secara individu di waktu yang akan datang. Yang ketiga ada implikasi penilaian kinerja individu dengan pendekatan MBO. Maksudnya manajemen by objective. MBO digunakan untuk menilai kinerja karyawan berdasarkan keberhasilan mereka dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui konsultasi dengan atasan mereka. Dalam keberhasilan dari penilaian kinerja tergantung pada pendekatan yang konsisten untuk mendapatkan perbandingan hasil, ukuran, dan standar yang jelas. Selain itu, penilaian harus bebas dari bias. Selanjutnya ada penilaian dengan psikolog. Penilaian dengan menggunakan psikolog untuk melakukan penilaian potensi-potensi yang akan datang, bukan kinerja masa lalu. Yang terakhir ada pusat penilaian. Dalam hal ini, penilaian sebagai suatu bentuk penilaian pekerjaan terstandar yang tertumpu pada beragam tipe evaluasi dan beragam penilai. Pusat-pusat penilaian sebagai bentuk standar pekerja yang bertumpu pada tipe-tipe evaluasi dan nilai-nilai ganda. Selanjutnya ada permasalahan penilaian kinerja. Menurut Sani dan Masyuri pada tahun 2010 dan Mangku Prawira pada tahun 2002, terdapat beberapa permasalahan dalam proses penilaian kinerja sehingga penilaian penilaian dianggap kurang objektif. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan dalam kinerja adalah sebagai berikut. Yang pertama ada bias menilai.
Dalam hal ini, kesalahan yang sering terjadi salah satunya adalah pada si penilai. Bias penilai tersebut biasanya tidak ada pekerjaan, akan tetapi biasanya pada karakteristik pribadi seperti usia, jenis kelamin, senioritas, suku atau agama, kedekatan dengan pimpinan, dan lainnya. Manajemen perlu menghilangkan bias-bias pengawas terhadap individu bawahan atau menangkal bias tersebut selama proses penilaian. Permasalahan yang kedua ada halo effect. Halo effect adalah opini pribadi atau subjektivitas penilaian terhadap yang dinilai. Hal ini dapat terjadi karena penilaian performance yang sesaat. Sebagai contoh, jika seorang penilai menyukai seseorang karyawan, maka opini tersebut bisa jadi mengalami distorsi estimasi terhadap kinerja karyawan ini. Masalah ini sering meringankan atau malah memberatkan ketika para penilai harus menilai karakter, kepribadian teman-teman mereka, atau bahkan seseorang yang sangat tidak disukainya. Permasalahan yang ketiga ada central tendency. Central tendency sendiri adalah kondisi penilaian yang dilakukan tidak secara komprehensif. Penilaian yang dilakukan hanya melihat rata-rata tingkat produktivitas pekerja. Hal ini terjadi karena kurang adanya keakraban antara penilai dan yang dinilai. Permasalahan yang keempat adalah leniency atau kelunakan. Leniency adalah penilaian yang diberikan terlalu lunak atau murah dengan memberikan nilai yang tinggi kepada yang dinilai. Bias kemurahan hati ini seperti itu tidak dikehendaki karena hasilnya para pegawai bakal terlihat lebih dari kenyataan yang sesungguhnya. Pada akhirnya, kekurangan keakuratan penilaian ini mengarah kepada perputaran para pegawai yang pindah ke organisasi lain yang sanggup menilai kinerja mereka secara akurat dan memberikan mereka pengakuan yang mendasar. Permasalahan yang kelima ada strictness atau keketatan. Strictness adalah penilaian kinerja dilakukan secara ketat. Kadang-kadang penilai akan memberikan penilaian yang rendah terhadap kinerja seseorang, meskipun sebenarnya beberapa karyawan kinerjanya di atas rata-rata. Bias-bias keketatan dan kemurahan hati ini dapat dikendalikan atau dihitung dengan dua cara. Yang pertama ada dengan mengalokasikan nilai-nilai ke dalam distribusi yang dipaksakan, di mana bawahan-bawahan dibagi menurut distribusi nomor. Atau yang kedua, dengan mengurangi ambiguitas skala-skala penilaian itu sendiri. Pengurangan ambiguitas ini dilakukan dengan memperbaiki definisi-definisi dari dimensi-dimensi dan menyediakan definisi-definisi untuk berbagai poin skala. Lanjut, permasalahan yang terakhir ada resensi. Resensi sendiri adalah penilaian yang dilakukan pada saat-saat tertentu atau sesaat saja. Penilaian ini biasanya dilakukan hanya pada saat-saat yang dianggap oleh tim penilai saat yang tepat untuk dilakukan penilaian. Sehingga penilaian ini tidak dilakukan secara teratur atau rutin, melainkan sesempatnya tim penilai untuk melakukan penilaian. Akibat dari penilaian ini, maka akan sulit untuk menetapkan karyawan yang potensial atau tidak. Selanjutnya ada kesimpulan dari topik yang kita bahas pada kali ini. Penilaian kinerja adalah proses pengevaluasian kinerja, penyusunan rencana pengembangan, dan pengomunikasian hasil proses tersebut kepada karyawan itu sendiri. Penilaian kinerja juga digunakan untuk memberitahukan pada karyawan sejauh mana kinerja mereka dan imbalan yang akan mereka dapatkan. Tibalah di penghujung materi pada video kali ini. Saya selaku pemateri pada topik pembahasan kali ini pamit undur diri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.